Berapa hari nih buat bambu? Paling Buat lemari ini? ada seminggu Pak. Ya, semingguan. Masya Allah. Ini depannya mana nih Pak? Depannya. Ini lemari bambu, Masya Allah. Jadi lemari satu-satunya ini? Apa ada punya lemari yang lain Pak Ahim? Gaduh iya doang. Masya Allah. Jadi Pak Ahim beserta istri dan ketiga anaknya menyimpan pakaiannya itu di sini. Menggunakan bambu dan kayu yang ala kadarnya dirakit sehingga pakaian mereka disimpan di sini. Jadi Pak Ahim tidak punya lemari, hanya ini. Kajet Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saat ini Kang Jumi Channel akan mereview kembali progres bedah rumah milik Siti Aisyah, balita yang berusia 4 tahun mengalami sakit komplikasi yang pada sebelumnya tinggal di rumah yang cukup memprihatinkan. Mereka satu keluarga yang kondisinya cukup memprihatinkan. Bapaknya Pak Ahim itu bekerja sebagai pemulung dan ibunya hanya bekerja di rumah menjadi ibu rumah tangga. Kondisi mereka cukup memprihatinkan dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, mereka telah dibantu oleh Bapak Bayu Andika yang hari ini di hari kedua proses bantuan rumah layak huni dibuatkan untuk Siti Aisyah yang kondisi jalannya hanya bisa dikendarai oleh roda 2. Dan saat ini saya akan mengunjungi kembali ke kediaman rumah Siti Aisyah yang alhamdulillah hari ini di hari kedua proses bantuan rumah layak huni yang dibuatkan oleh Bapak Bayu Andika. Saat ini saya akan terus menginformasikan kondisi proses pembangunan sudah seperti apa. Alhamdulillah, puji syukur saya merasa gembira, merasa senang karena Siti Aisyah beserta keluarga sudah terbantu. Yang pada awalnya, pada sebelumnya, mereka tinggal di rumah yang cukup memprihatinkan. Jika turun hujan lebat, angin besar, rumah mereka kebocoran dan tidurnya pun tersiram dengan air hujan yang masuk ke dalam rumah mereka. Mereka juga tinggal tidur di kasur yang satu sudah rusak berat. Tidur di kasur yang sudah kusam, sudah rusak. Alhamdulillah, puji syukur saat ini pembangunan rumah layak huni di hari kedua Siti Aisyah sedang berjalan dan saya akan terus menginformasikan sudah seperti apa dan mudah-mudahan dalam proses pembangunan rumah milik Siti Aisyah ini cuaca mendukung, tidak diguyur hujan sehingga proses pembangunannya ini bisa berjalan lancar. Dan kemarin sudah hari pertama pengerjaan rumah Siti Aisyah dan alhamdulillah sudah seperti ini. Punten Pak Tukang, Pak Hasan, sehat Pak Hasan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi sudah seperti ini, lihat. Saat ini sepertinya sudah pengecoran dan tiangnya pun menggunakan besi 10, menggunakan selup seperti ini. Alhamdulillah, wah, luar biasa. Pak Hasan, semennya di ini ya Pak Hasan ya? Ya Pak. Biar kokoh. Betul. Biar jangan mudah rusak. Untuk pembangunan ini ke belakang ini 7 meter.
Jadi semuanya menggunakan besi selup seperti ini. Nah, ini menggunakan besi untuk selup, mulai pemasangan herbal, nanti setelah pengeringan ini, dan ini ke bagian dapur kita buatkan 2 meter sama. Jadi semuanya menggunakan besi di bawahnya, dan tihangnya pun menggunakan besi. Ketinggian 3 meter lebih ya, 3 meter 30 nanti, supaya tidak pendek rumahnya Siti Aisyah. Ruang tamu 1 ruangan, dan ini kamar ada 2 kita buatkan. Dengan lebar rumah Siti Aisyah ini 5 meter dikali 7. Alhamdulillah hari ini sudah mulai pengecoran. Semoga cuaca terang, tidak ada hujan, sehingga proses pengecoran ini cepat kering. Jadi seperti ini. Dan ini nanti akan diratakan, diuruk dengan urugan yang ada di sini ya. Kita akan uruk di lokasi masih milik orang tua dari Ibu Rosti. Nah, ini tempat pengurugannya. Pak Rohim, sehat? Nah, ini adalah Pak Rohim. Pak Rohim sehat ya? Pak Rohim masih sakit. Iya. Pak Rohim sehat tapi ya, udah hari ini ya. Hari ini hari kedua Pak Rohim. Rumah Pak Rohim sedang dibangun ya. Senang nggak Pak Rohim? Senang ya. Pak Rohim jangan sedih lagi ya. Ini rumah Pak Rohim pakai besi. Pakai besi. Udah pernah punya rumah bagus nggak? Baru-baru rumah Pak, sama orang tua juga nggak ada, udah dua-duanya udah nggak ada, baru-baru rumah. Rumah ini. Jadi iya. Rumah Bapak. Nah itu lihat Pak Rohim, sini. Nah itu rumah Pak Rohim dibuatkan mewah, pakai besi, pakai herbal, dibuatkan mewah rumah Bapak. Semua menggunakan besi dari bawah, tengah, atas. Ya, terima kasih Bapak Bayu Andika, saya dibuatkan rumah dari Bapak Andika. Saya baru bikin rumah, juga ada. Iya Bapak juga jangan sedih ya. Jangan sedih, tapi saran saya nanti setelah rumahnya selesai tolong dijaga ya. Tolong dirawat, jangan dirusakin ya. Karena ini adalah penghargaan terbesar buat Bapak dan juga keluarga Bapak, Ibu Rosti, Siti Aisyah, bisa mendapatkan bantuan rumah yang begitu bagus. Pak Ahim juga harus semangat ya. Jangan sedih lagi. Karena ini semua sampai selesai dibiayai oleh Bapak Bayu Andika. Terima kasih Pak Bayu Andika yang membantu saya membuat rumah. Ya nanti Pak Ahim juga tolong dirawat ya rumahnya ya. Dipakai ibadah ya Pak. Jangan lupa Pak. Rumahnya nanti Pak Ahim tolong bantu-bantu ya, bantu-bantu untuk nguruk apa gitu ya, biar Pak tukangnya nggak keteteran pada saat masang apa ya. Ini bantu nguruk Pak, bantu bawain pasir tadi. Bantu bawain pasir. Iya tapi jangan yang berat-berat ya, karena kan Pak Ahim lagi sakit ya, jangan terlalu diporsil. Pak Ahim jangan sedih lagi ya.
jangan sedih lagi ya. Insya Allah rumah Pak Ahim sedang dibangun hari ini di hari kedua. Doakan pembangunannya cepat selesai ya. Ya Pak Ahim ya. Pak Ahim yang semangat, jangan sedih lagi ya. Ini sedih Pak, saya orang tua saya nggak ada. Iya sabar. Iya sabar. Ya sabar, sabar. Sabar. Doakan aja orang tua Bapak. Orang tua Bapak di sana tenang ya. Kirimkan doanya ya Pak Ahim ya. Saya minta doanya supaya pembangunan rumah Pak Ahim ini cepat selesai ya. Dan Pak Ahim jangan sedih ya, tetap semangat. Karena kalau Pak Ahim masih sedih, saya juga ikut sedih Pak Ahim. Saya juga seneng ngelihat rumah Pak Ahim saat ini sudah dibangun. Jadi Pak Ahim nggak kedinginan lagi ya, nggak kebocoran lagi. Kalau tempat tidur Bapak, kasur itu yang kemarin itu satu, yang sudah rusak itu. Tidur di situ 5 orang, termasuk anak 3 sama Ibu Rosti istri Pak Ahim. Yang di situ Pak, yang ditaruh di situ kasurnya. Ayo kita ke situ Pak. Jadi Pak Ahim ini tidurnya bersama istri dan anaknya itu di kasur yang sudah rusak sahabat kajian. Jadi cukup kasihan sekali. Jadi mereka tidur di kasur yang sudah rusak. Yang ini, Pak Ahim. Oh, yang sudah di ini. Oh, yang ini. Oh, ini. Sudah tidak terpakai. Ini diangkat ini Pak, coba lihat Pak. Diangkat Pak. Jadi tidurnya Pak Ahim ini bersama istri dan ketiga anaknya hanya menggunakan kasur yang sudah kusam, dan sering tidurnya itu di teras hanya menggunakan alas kaki tikar plastik sahabat kajet. Jadi cukup memprihatinkan, dan alhamdulillah hari ini Pak Ahim sudah terbantu, sudah terlihat saat ini bangunan yang lumayan permanen ya, sudah terlihat bangunannya sedang ada pengecoran dan juga besi, menggunakan besi, dan saat ini sedang pengecoran. Alhamdulillah. Sudah Pak, sudah. Jadi ini tempat tidur Pak Ahim yang sudah tidak terpakai, yang cukup memprihatinkan, Masya Allah. Semoga ada rezekinya ya Pak Ahim ya. Semoga ada rezekinya Pak Ahim bisa memiliki kasur untuk tidur nanti bersama anak istri ya. Kalau lemari Pak Ahim yang waktu saya datang itu dari bambu mana? Mana? Oh ini sahabat kajet. Ini adalah bambu yang dibuat secara swadaya. Ini dapat siapa bikin Pak Ahim? Saya bikin Pak Ahim. Dapat Pak Ahim. Bambunya bambu siapa? Bambu punya orang apa punya sendiri? Ini mah saya suka bawaan bambu Pak. Pulang bawa citongannya. Bikin begini. Berapa hari nih buat bambu? Ini hari Buat lemari ini? ada seminggunya Pak. Semingguan. Masya Allah. Ini depannya mana nih Pak? Depannya. Ini lemari bambu, Masya Allah. Jadi lemari satu-satunya ini? Apa ada punya lemari yang lain Pak Ahim? Ada Pak, ini doang. Gaduh iya doang. Masya Allah. Jadi Pak Ahim berserta istri dan ketiga anaknya menyimpan pakaiannya itu di sini, menggunakan bambu dan kayu yang ala kadarnya dirakit sehingga pakaian mereka disimpan di sini. Jadi Pak Ahim tidak punya lemari, hanya ini. Iya.
Pak Ahim juga. Mm-mm. Mm-mm. lainnya rongsokan. Jadi nyari rongsokan setiap hari. Iya kadang-kadang nyari, kadang-kadang enggak. Mm-mm. Kadang-kadang jual 2 minggu baru dapat 15.000. 2 minggu baru dapat uang 15.000. Masya Allah. Ini sudah berapa lama nih lemari ini? Udah ada 2 minggu malah. Sebulan mah ada ini. Oh, bikin. Awalnya sebelum ada lemari ini di mana ditaruh pakaiannya? Di bawah aja di ubin. Di ubin, Masya Allah. Kadang-kadang di ranjangan ini bukan. Ranjangan mana? Jadi seperti inilah Pak Ahim menceritakan kehidupan sebelum beliau, keluarga Pak Ahim mendapatkan bantuan 1 unit rumah layak huni dari Bapak Bayu Andika. Seperti inilah. Dari mana? Ditaruhnya di mana? Di sini, Masya Allah. Tapi sekarang Pak Ahim ulah sedih deui nya. Ulah sedih deui karena saat ini Pak Ahim sudah mendapatkan bantuan rumah layak huni. Rumah Pak Ahim insya Allah nanti paling bagus di sini, ya. Tapi saran saya Pak Ahim jangan lupa ya, rajin berdoa, rajin ibadah. Rumahnya nanti kalau sudah selesai tolong dijaga, dirawat, dipakai ibadah. Karena itu adalah amanat dari Bapak Bayu Andika agar dimanfaatkan rumahnya untuk dibawa ibadah. Rumahnya harus dirawat, jangan dijual belikan atau digadaikan. Digunakan dan juga untuk keperluan anak cucu Pak Ahim ke depan. Rumah Pak Ahim ini dibuatkan yang kokoh agar tidak mudah rusak ya. Pak Ahim juga jangan sedih lagi ya. Jangan sedih lagi. Kalau Pak Ahim sedih, saya juga ikut sedih yang membantu Pak Ahim ya. Tapi kalau Pak Ahim senang, gembira, saya ikut puas gembira. Saya ikhlas membantu Pak Ahim, keluarga Pak Ahim, asalkan Pak Ahim tersenyum. Ya, Pak Ahim. Jangan sedih lagi ya. Semangat ya Pak Ahimnya. Semangat. Jadi seperti itulah sahabat Gadget. Sedikit cerita kondisi sehari-hari dari Pak Ahim, salah satu penerima bantuan rumah layak huni dari Bapak Bayu Andika. Yang alhamdulillah hari ini sudah tahapan pengecoran, pemasangan rangka besi hingga mudah-mudahan bisa langsung naik herbal. Setelah kering, mudah-mudahan tidak ada halangan, pengerjaan lanjut pemasangan herbal. Kita doakan bersama-sama agar pengerjaan rumah ini segera berjalan lancar tanpa ada hambatan. Alhamdulillah proses pengerjaan di hari kedua ini sudah tahap seperti ini. Saya memohon doanya kepada seluruh penonton Gadget Channel agar bisa mendoakan agar proses pembangunan rumah milik Siti Aisyah ini cepat selesai
tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan, dan hasilnya pun maksimal. Nanti Kang Jumi Channel akan terus berkabar kembali, menginformasikan kembali progres pembangunan rumah milik Siti Aisyah. Seperti inilah kondisi proses pembangunan bedah rumah dari Bapak Bayu Andika yang sudah tahap pengecoran, pemasangan besi, tiang-tiang di hari ini, di hari Kamis 12 Maret 2026. Insya Allah nanti besok akan disampaikan kembali. Jika berkenan, jika diberikan umur panjang, saya akan terus menginformasikan progres terbaru bantuan bedah rumah ini untuk seluruh penonton, dan juga saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Bayu Andika beserta tim dan juga staf yang telah membantu progres pembangunan rumah Siti Aisyah. Alhamdulillah, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dimurahkan rezeki, diberikan kelancaran usahanya, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Saya mewakili keluarga Ibu Rosti, Pak Ahim, Siti Aisyah, mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan Bapak Bayu Andika tercinta.